Al-Quran mengatakan bahwa perempuan-perempuan yang sudah jelas mulai tampak durhakanya, kurang menghormati lawan laki, bersuara lebih banyak, tinggi kalimat nadanya daripada laki, ini petunjuk sudah gelagat durhaka. Si laki sebatiknya 4 puluh suara, nang laki 5 ingat 8 nyaringnya. Ini sudah gelagat durhaka. Kalau kita takwa kepada Allah, yang pertama tugas laki apa? Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Takwa, orang-orang yang takwa ini lebih khusus daripada orang-orang yang beriman. Karena setiap orang yang beriman belum tentu dia takwa. Tapi setiap orang yang takwa pasti sudah dia orang yang beriman. Makanya ada istilah mukmin asi, orang beriman yang maksiat. Tapi kalau orang takwa yang maksiat kan ada takwa karena. Nah, kalau orang beriman maksiat itu ada. Artinya kalau orang beriman itu banyak masih yang menjadikan bukan Al-Quran pedoman hidupnya. Tapi kalau orang yang takwa, pedoman hidupnya, petunjuk jalannya hanya Al-Quran. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Jadi apabila kita selaku orang yang beriman hendak menjadi orang yang takwa, ada jalan lain selain daripada menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk jalan dalam kehidupan ini. Dan Al-Quran mencukupi apa yang kita perlukan. Petunjuk apa yang kita cari dalam Al-Quran itu ada. Berdagang dengan apa yang baik di Al-Quran ada. Usaha-usaha panang cucuk dalam Al-Quran. Semua kejadian yang kita perlukan ada dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran, ma farratna fil kitab min syai, tidak kami tinggalkan dalam Quran itu sedikit jua pun. Sedikit jua pun karena kami tinggalkan, arti cukup apa yang kita butuhkan. Amun kita ada tahu, pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, batakun lawan tahu. Pas'alu ahla. Pokoknya dalam Quran itu ada apa yang kita perlukan kalau kita ingin menjadi orang yang takwa. Para muhibbin rahimakumullah, kita ambil contoh petunjuk Al-Quran kalau kita hendak jadi orang takwa. Satu, masalah makan minum, kebutuhan kita sehari-hari. Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita kalau kita ingin jadi orang yang takwa. Kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Al-A'raf 31. Artinya apa? Ya Tuhan, silahkan makan, silahkan minum, tapi sebutin syaratnya. Wala tusrifu, jangan tusrifu, jangan melampau batas. Innahu la yuhibbul musrifin, Allah tidak suka melampau batas. Melampau batas ini dua maksudnya. Pertama, melampaui nang halal kepada yang haram. Artinya makan jangan sampai nang haram dimakan, minum jangan sampai nang haram diminum. Yang kedua, jangan sampai melampau batas memakan yang halal. Makanannya halal tapi melampau batas, itu pun Allah tidak suka. Orang yang makan di atas kenyang itu Allah tidak suka. Kita ini masih kenyang lagi, hendak makan pulang, nah itu Allah tidak suka, melampau batas. Luqman Al-Hakim berwasiat kepada anaknya, wa ya bunayya, wahai anakku ya Luqman Hakim, andai kata engkau perut masih kenyang dan kamu masih ada punya makanan, lebih baik kamu berikan kepada anjing daripada kamu makan makanan itu karena takut rusaknya.
ada makanan nih, perut kanyang, ada dimakan basi, isuk kita nggak tahu lagi, hendak mau makan perut dia kanyang. Mana baiknya? Baik diberiakan walaupun kepada anjing daripada kita mau makan dalam keadaan kanyang, itu melampau batas. Innahu la yuhibbul musrifin. Nah, itu pedoman Al-Quran. Kita boleh makan tuh sekanyang-kanyangnya, dua syaratnya. Pertama, kita jadi tuan rumah. Ayo makan 3 kali bertambah, ada bapak, untuk menyenangkan tamu, supaya tamu ini makan bersemangat, tamu ini makan bergairah. Nah, kita makan pun mesti bergairah, bertambah. Jangan nyuruh orang bertambah, seorang ada bertambah, ada cocok kalau ada enggak. Jadi kalau kita jadi tuan rumah, ayo makan di atas kanyang. Atau kita jadi tamu, jadi tamu, jadi tuan rumah tambah lagi, memuliakan tuan rumah. Nah, Allah akan mencela itu. Itu kada termasuk musrifin. Itu pedoman petunjuk Al-Quran urusan makan dan minum. Jangan melampau batas kepada yang haram atau makan di atas kenyang. Kita ambil contoh lagi pekerjaan sehari-hari, pakaian, khususnya perempuan. Al-Quran menerangkan, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Al-Ahzab 59. Wahai Nabi, kata Allah, katakan terhadap istri-istri engkau, anak-anak engkau, dan perempuan-perempuan yang beriman, hendaklah mereka itu mengenakan jilbabnya pada ketika keluar rumah atau menghadapi laki-laki yang bukan mahram dan suaminya. Nah, ini aturan Al-Quran kepada perempuan dalam hal cara berpakaian bila mana keluar rumah atau dalam rumah cuma menghadapi orang luar. Jadi perempuan-perempuan yang beriman dan hendak naik tingkat kepada menjadi orang yang takwa, dalam hal berpakaian Allah memberikan pelajaran, mengenakan jilbab, mengenakan penutup aurat. Perhiasan, manusia berpakaian dan berhias, itu kebutuhan sehari-hari. Makan, minum, pakai hias. Berhias, berindah-indah itu disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi kita kalau musafir, beliau kada lupa membawa suroi, membawa calak mata. Itu tandanya apa? Beliau suka berhias. Cuma Al-Quran membatasi dalam berhias itu, wala amurannahum bala yughayyirunna khalqallah wa may yattakhidhi syaitana waliya min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Berhias, babingking itu boleh aja, cuma jangan sampai merubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita berhias, kita berbaik-baik diri, merubah ciptaan Allah. Dapat laknat kita dari Allah dan Rasul. Nang rambut diberi Tuhan keriting, hendak dilurusi, merubah ciptaan Allah. Nang rambut lurus hendak dikeritingi, merubah ciptaan Allah. Gigi nang kadadata dikikir, diratakan, karena laknat Rasulullah. Beisi kaning dihalusi, ditipisi. La'ana Rasulullah an-namisat wal mutanammisat, atau kama qala Rasul. Rasulullah melaknat perempuan-perempuan yang mengukir kaningnya. Apalagi kaning digundul dan tiang sepidul maginnya kena 7. Itu perempuan-perempuan yang kada tahu diri dan kada tahu malu. Kada malu lawan Allah, kada malu lawan manusia. Jadi kandeng pemberian Allah itu jangan dirubah-rubah, apa adanya itulah sudah.
Karena termasuk nang kita disuruh menghiasi itu termasuk. Nah jadi kita boleh berhias, tapi jangan sampai merubah yang diberikan Allah untuk memperhias, memperindah. Kalau kita merubah yang diciptakan Allah karena untuk hajat, nah itu dimaklumi oleh Allah dan Rasul. Umpamanya mohon maaf orang yang dilahirkan dalam keadaan sumbing, lalu ini operasi dibagusakan, nah itu ada apa-apa, karena itu hajat, nah, itu untuk keperluannya, karena termasuk hal yang dilarang, nah macam itu. Nah lain hal macam tadi, nah itu untuk perhiasan. Petunjuk Al-Quran memberikan demikian. Kalau kita hendak berhias, berhiaslah, tapi ada batasannya. Nah kemudian lagi petunjuk Al-Quran tentang nikah, tentang kawin. Al-Quran berfirman, wala amatum mu'minah khairum min musyrikah walau a'jabatkum. Kemudian wala abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Ini Al-Quran memberi petunjuk kepada orang beriman yang ingin takwa kepada Allah, yang ingin tergolong muttaqin. Kalau mencari pasangan hidup itu sungguh seorang perempuan yang budak hamba sahaya tapi dia beriman lebih baik daripada perempuan yang melebihi segala-galanya tapi tidak beriman. Laki-laki yang beriman walaupun dia budak, walaupun dia hamba, walaupun dia pesuruh tapi dia beriman, itu lebih baik daripada laki-laki yang lebih dari segala-galanya cuma tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu petunjuk Al-Quran. Jadi dalam memilih pasangan hidup itu artinya apa? Al-Quran memberikan petunjuk. Pertama yang kita pilih adalah iman terlebih dahulu. Orangnya beriman ada. Nah, oh beriman. Hanya yang kedua, orangnya berduit ada. Oh berduit. Keturunannya baik-baik ada. Keturunan baik-baik. Abahnya, mamanya jelas. Itu keturunan yang baik-baik termasuk itu. Abahnya, mamanya itu jelas. Ada orang yang mama abahnya kada jelas. Sebulan mbah nikah beranak itu kada jelas mama abahnya nang mana. Jadi jangan hendak mengambil pasangan hidup, jangan hendak mengambil menantu nang orang macam itu. Kada jelas. Dan lagi sudah beriman, ekonominya baik, keturunan keluarganya baik, kemudian ketampanan atau kecantikannya jadi pertimbangan juga. Nah ini memilih pasangan hidup. Jangan berdahulu nang baiknya, jangan berdahulu tampan cantiknya. Masalah beriman kena gampang awalnya jelajari, bah ngalih majarin itu, ada yang ngelajarin itu. Mendidik tuh ngalih seorang aja kada terdidik diri sendiri, mendidik bini pula. Cari iman berdahulu, iman. Nah, hanyar keturunan, hanyar harta, hanyar ketampanan aja malu. Kemudian dalam berumah tangga, orang yang beriman dalam berumah tangga, kayak apa kedudukan gini, kayak apa kedudukan laki yang hendak takwa kepada Allah. Al-Quran menjelaskan walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf walirrijali alaihinna darajah. Perempuan ada si istri ini ada punya hak pada suami. Suami ada punya hak pada istri. Masing-masing ada punya hak. Bukan hanya laki yang selalu minta hak kepada bini, pun ada hak kepada laki. Tapi Allah melanjutkan walirrijali alaihinna darajah, cuma untuk laki-laki setingkat tertinggi pada istri. Haknya si bini terhadap laki apa? Minta nafkah.
minta perlindungan, pendidikan, keamanan. Itu si bini berhak menuntut kepada suaminya. Suaminya pun berhak menuntut bininya untuk taat, patuh, hormat kepadanya. Nah itu masing-masing punya hak. Bila rumah tangga ini perempuannya takwa, laki-lakinya takwa, rumah tangganya akan aman, tentram. Kenapa? Karena berpedoman kepada Al-Quran. Andai kata bini kita jadi masalah, bini menampakkan hal-hal yang kada baik, laki-laki yang takwa macam apa sikap terhadap bini itu. Al-Quran menjelaskan wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Al-Quran mengatakan bahwa perempuan-perempuan yang sudah jelas mulai tampak durhakanya, kurang menghormati lawan, bersuara lebih banyak, tinggi kalimat nadanya daripada laki, ini petunjuk sudah gelagat durhaka. Si laki sebatiknya 4 puluh suara, laki 5, ini 8 nyaringnya. Ini sudah gelagat durhaka. Kalau kita takwa kepada Allah, yang pertama tugas laki apa? Fa'izuhunna, berikan dia nasihat. Aku memberikan nasihat, kada boleh macam itu. Aku ini bujur uyo, aku ini laki ikam. Bujur aku ini orang miskin, tapi aku ini laki ikam, wajib ikam hormat lawan aku. Bukan aku yang terhormati, Allah Ta'ala yang nyuruh ikam menghormati aku. Nasihat kepada bini. Kada mau ma'asik dinasihati. Wahjuruhunna bil madaji', jangan dikumpuli, jangan dikumpuli, jangan guling sekamar. Inya kamar situ, inya kamar sini, punya 2 buah kamar. Masa buahannya inya di kamar, kita di luar. Jangan sekamar. Kada maasi juga tetap babangat. Wadribuhunna, pukul mereka, pukul. Lawan apa? Mukul. Kayak bebangkih, gak ada macam itu. Kematian nak orang. Nah, wadribuhunna, pukul mereka. Ujar ulama tafsir menafsirkan pukul mereka dengan sapu tangan contohnya. Lawan anduk memukul. Ini pukul bukan menyakiti, kada, cuma tanda bahwa kita sangat marah kepadanya. Nah itu. Kada mampan juga dipukul, nah hanya berpikir untuk diselesaikan, untuk diselesaikan. Jadi proses menuju talak itu jauh, jauh. Hanya ada pertalakan itu. Fa'in ata'nakum, jikalau dia sudah taat kepada kalian, perempuan ini sudah taat, fala tabghu 'alaihinna sabila, kita kada punya hak lagi untuk memukul, memisahi di kamar, misah ranjang, kada berhak lagi kalau sudah dia kembali taat kepada engkau. Nah ini aturan Al-Quran kepada orang yang takwa dalam hal perselisihan rumah tangga. Nah kamu ini kalau si lakinya nang jadi masalah, bini-bininya baik, cuma si laki ini punya sesuatu sifat yang menyebabkan si bini ini kada kawa menghormati laki. Si laki-laki ini punya sesuatu yang menyebabkan bini ini kada kawa mencintai lakinya. Apakah si perempuan ini tersiksa dalam keadaan demikian? Kada demikian. Al-Quran memberikan jalan keluar yang baik. Dalam Al-Quran disebutkan fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha 'alaihima bima ibtadat bih tilka hududullah wa fala ta'taduha wa may yata'adda hududallah fa ulaika humuz zalimun. Kalau si perempuan ini
sudah melihat gelagat bahwa inya itu kadakawa mencintai lakinya, kadakawa hormat lawan lakinya, kadakawa sayang lawan lakinya itu, dia boleh mengusulkan kepada lakinya atau kepada hakimnya untuk minta cerai dan mengganti kerugian jujuran. Dalam istilah fikih khulu ngarannya. Khulu. Karena si laki mempunyai cacat atau apa, baik akhlaknya, baik sifatnya, baik bentuk tubuhnya, yang mana si perempuan kadakawa lagi menghormati si laki ini, menyayangi, mencintai kadakawa lagi hatinya. Nah, ini boleh mengusulkan kepada itu. Dan kalau hakim memutuskan, si laki mesti menceraikan. Jadi kita tabus sayang, ganti mahar, berapa dulu maharnya, pulihkan. Nah, itu Islam. Kejadian di zaman Rasulullah, seorang perempuan yang bernama Jamilah binti Abdullah, beisi laki ngarannya Sabit bin Qais. Jamilah datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ulun kada kau mencintai laki ulun. Nabi, kenapa garam? Bukan karena perangainya, ada perangainya baik, agamanya baik. Bapak apa aja Nabi? Cuma kalau tak kumpulan kakawanan, laki ulun tuh paling hirang orangnya. Kalau tak kumpulan kakawanannya, laki ulun tuh paling rendah orangnya. Dan paling indik, paling kada bungas laki ulun. Jadi ulun kada kawa mencintai. Nah, dipanggil Nabi kita kayak apa, Sabit bin Qais, ujar Nabi, wahai Sabit, Nabi ini kamu datang kepada aku, kayak ini kisahnya. Nah, ujar Sabit, aku sebelum wahai Rasulullah siap mencerai, cuma ganti kerugian. Kan main jujur apa segala macam. Akhirnya diganti. Nah, jadilah khulu dalam Islam. Itu jalan keluar bagi bini-bini. Nah, lain halnya kalau bini-bini ini minta cerai kepada lakinya karena terpikat laki-laki lain, itu haram mencium bau surga. Laki ini sudah ada laki-laki lain, hati terbudak ke situ. Nah, minta cerai lawan laki yang ada. Nah, itu berat. Fa haramun alaihi raihatul jannah. Haram atasnya bau-bauan surga. Para muhibbin rahimakumullah, walhasil apapun yang kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam rumah tangga, makan, minum, pakaian, dan bermasyarakat, Al-Quran secara jelas tampak memberikan petunjuk bila mana kita ingin menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah maksudnya daripada dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Ada masalah, kembali kepada Al-Quran. Ada masalah, kembali kepada Al-Quran. Al-Quran akan memberikan solusi jalan keluar yang paling baik. Dalam pergaulan masyarakat, Al-Quran memberikan petunjuk. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakuna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab ila akhir. Dalam kehidupan bermasyarakat, Al-Quran memberikan petunjuk, hai orang yang beriman, janganlah mengulu-ulu merendahkan satu kaum dengan kaum yang lain. Janganlah merendahkan satu kelompok yang lain. Dan janganlah perempuan yang satu merendahkan kepada perempuan yang lain. Barangkali yang direndahkan itu lebih baik daripada yang merendahkan, kata Al-Quran. Dan janganlah kamu mencela antara kamu. Dan janganlah saling berpanggil-panggilan dengan gelar, kecuali gelar itu disenangi oleh orang yang digelar. Gelar Ahmad mana? Ahmad Ban. Banyak karena Ahmad Ban.
amat apa, amat kuntau, amat itu gelar itu kada boleh kecuali dia ridha. Al-Quran langsung wala tanabazu bil alqab, jangan berpanggil-panggilan dengan gelar itu. Ya ayyuhalladzina amanu bitanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun. Dalam bermasyarakat jangan suka buruk sangka kepada sebelah rumah, seberang rumah, belakang rumah. Jangan buruk sangka. Itu buruk sangka adalah dosa. Ada orang sebagian numpak sepeda motor, mana pemainan sabun itu. Buruk sangka. Hingga orang anak ada ala-ala dikira buruk sangka. Itu Al-Quran memberikan pergaulan kaum muslimin, mukminin macam itu. Wala tajassasu, dan jangan hendak meneliti, mencari. Itu kena nomor sepeda motor di mana kau boleh duit nak cek kenali apa mancing pun orang. Ngapa mancing pun orang? Wala tajassasu, jangan hendak mancing ampun orang. Kalau masyarakat takwa itu nah hendak macam itu. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah menggibah sebagian akan sebahagian. Jadi Al-Quran bermasyarakat, jadi pegawai negeri, jadi pejabat, semuaan diatur dalam Al-Quran supaya apa? Semuaan menjadi yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.